Halo, Halo, selamat malam teman-teman Toppers. selamat Malam malam. ini kita ketemu lagi di acara Ngariung. Kita mau ngobrol nih tentang hal yang saya rasa hampir semua kita pasti suka, pasti doyan. Siapa sih di antara kita yang nggak doyan ngopi? Pasti semua doyan dong. Ya. Dan malam hari ini kita mau panggil, kita mau ngobrol-ngobrol teman dengan pelaku usaha bisnis kopi. Yang pertama kita mau ngobrol dengan Andre. Halo Andre. Halo, Nah, Andre bisa cerita nih sedikit. Andre ini pelaku usaha kopi. Di bidang apa nih? Ngapain gitu? Apa yang Andre lakukan? ya selamat malam teman-teman semua. Jadi saya di kopi ini sebetulnya eh, hampir setahunan inilah ya. Jadi setahunan ini awalnya sebetulnya ditawarin bikin kafe gitu, bikin Hmm. kafe sama teman. Ada ruang yang cukup bagus gitu ya, sehingga kita mulai Mhm. hitung-hitung lah gitu. Nah, Oke. sementara kopi sendiri adalah hal yang baru karena hampir selama 20 tahun eh, kerja di perusahaan, di korporasi itu lebih ke properti, kemudian retail, distribution, dan sebagainya. Nah, Oke. sampai awal tahun lalu ada kesempatan bikin kopi, jadi ada bikin kafe, jadi kita mulai lihat gitu. Tapi kebetulan juga waktu itu Ah. ada yang nawarin tempat, tapi kemudian somehow nggak jadi gitu ya. Tapi kemudian Oh, karena nggak memang jadi. sudah laku nggak jadi, tapi karena memang sudah lakukan Oke. survei di bidang itu, sehingga Mm. kita perdalam lah gitu. Nah sehingga setelah 2 bulanan mungkin kita survei, ternyata yang menurut saya yang ada opportunity itu bukan bikin coffee shopnya, tapi justru di supply side-nya gitu ya. Artinya Oh, ya, ya, karena ya. kafe begitu banyak, yang jagoan kafe begitu banyak, Iya. ya barista-barista begitu banyak, yang passionate dengan kafe juga begitu banyak, sehingga kompetisi juga ketat. Sedangkan bikin kafe tidak Hmm. murah gitu. Nah sehingga Oke. kita lihat apakah kopi gitu ya, roastery, tapi roastery juga udah banyak sekali gitu loh ya, gitu. Hmm. Jadi, nah kemudian kita lihat opportunity, ternyata kopi-kopi kekinian itu kan sedang naik banget gitu ya. Nah, kopi Ya. kekinian itu saya lihat tidak peduli soal beans-nya sebetulnya ya. Karena beans-nya Hmm. karena kalau kita ke artisan kopi ya yang single origin, yes, betul. Tapi itu kan pasarnya Oke. juga nggak terlalu besar. Tapi kalau Ya. yang kopi kekinian, beans-nya itu cuma buat perasa doang lah, pahit-pahit gitu ya. Sehingga Hmm. kalau kita bermain di sana juga margin juga kecil ya, dan juga kompetitor sudah banyak. Nah, satu peluang yang saya Oke. lihat waktu itu di bahan perasanya itu, flavornya. Oh, oh, Ya, oh, ya, ya, ya. dalam hal ini powder dan sirup. Nah, kemudian kita pelajari bagaimana cara bikinnya, marketnya dan sebagainya, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke bidang tersebut. Jadi kita bikin sendiri Oke. powdernya, kita bikin sendiri sirupnya, dan kita distribusikan Mhm. sendiri gitu loh. Nah, kira-kira udah ini udah berjalan hampir ya setahun lah gitu ya sudah berjalan. Oh, Nah, disitulah jadi sekarang sebetulnya lebih awalnya aw, sorry, sorry. ya Lebih ke distributor jadi ya? uh, ya ke produk memproduksi dan mendistribusi. Oke. Apa sih bedanya Hmm. kopi kekinian itu apa sih yang bikin yang dibilang kopi kekinian itu apa sih gitu? Itu kan istilah yang dibikin-bikin aja ya. Tapi kopi kekinian ya seperti kita lihat lah, ada kopi janji jiwa ya, kopi kopi kenangan dan sebagainya. Intinya yang pasarnya yang lagi ngehits lah. Ya, pasar Hmm. terbesar dari kopi-kopi seperti ini tentu anak muda yang masih bisa minum manis Oke. ya. Kalau Hmm. kalau yang kayak kita mungkin udah mulai rem-rem juga ya. Nah, tapi pasarnya Iya. besar, kemudian juga harganya murah, kemudian di boomingnya adalah saat ada delivery ya, delivery.
Oke. delivery ya. Kemudian product development juga cukup bagus ya, macam-macam rasanya. Nah, jadi kalau yang namanya kopi kekinian ya saya pikir kalau didefinisikan murah, gampang didapat, maksudnya di food court ada, di Gojek ada, di GoFood ada. Harganya Hmm. mungkin dari 18.000, 15.000 sampai 25.000 ya, manis, rasanya macam-macam, Mhm. ditambah namanya juga macam-macam ya, sakit hati mungkin, janji jiwa, lain Oh hati. Jadi mungkin iya, iya mungkin cocok banget lah. ya. Nah, Iya, iya, iya. kemudian sosial media juga sangat ini ya, 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 Hmm. ya seperti itulah. Mungkin saya juga nggak ngerti. Pokoknya Oke. yang ada cuan ya kita kita bikin dan kita jual lah. Iya. Gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kopi kan banyak banget nih macamnya. Sebenarnya Mm-mm. basicnya itu kopi itu ada berapa macam sih? Yang saya tahu kan ada Mungkin Robusta, Arabica gitu ya. iya, iya, iya. Saya kira kalau kita bicara kopi nanti mungkin session kedua lebih ahli ya. Tapi secara basic kan ada kopi Arabica, ada kopi Robusta yang terbesar ya. Iya. Ada lagi Liberica Hmm. dan lain. Tapi yang dua itu terbesar yang ini. Ya, kopi Robusta itu apa namanya? Kalau kopi Arabica di dataran tinggi, kopi Robusta itu di dataran lebih rendah katanya gitu ya. Oh, Kemudian nah, ada itu Robusta juga lebih besar-besar beansnya, ya lebih banyak karakter pahitnya. Kalau kalau Arabica itu bisa mempunyai satu aroma-aroma yang lebih lebih inilah ya, lebih baik gitu ya. Karena mungkin kalau yang udah penggemar kopi tahu, artinya kita ada dalam dibuatkan konteks gitu ya. Ada yang mhm. first generation itu cuma kopi tubruk, second Oh. generation itu seperti espresso base kayak yang dipopulerkan oleh Starbucks gitu ya. Hmm. Kemudian yang third generation atau third wave katanya itu yang artisan lah, yang single origin, kemudian pakai pour Hmm. over ya, sehingga ekstraksi aromanya itu lebih lebih canggih lah gitu ya. Gitu. Oh, Kalau yang oke. dulu kan bikin kafe ada mesin espresso, Ya. Starbucks Italian style, ya dark roast ya. Itu second wave katanya. Kalau yang third wave ini ya sudah lebih canggih lah, artinya mereka menghargai originalitas daripada beansnya itu sendiri, karena yang dari Sumatera dengan Papua, dengan Jawa, dengan Bali, dengan Toraja itu kan berbeda-beda karakternya, dan itu yang dieksplor Hmm. lebih jauh melalui Oh, roastingan yang tidak dark tapi medium atau medium light, kemudian metode ekstraksinya juga memakai pour over dan sebagainya. oh, Ya sehingga itu oke. juga bisa dibilang kekinian juga sih anyway kalau kalau mau didefinisikan. Nah, tadi ada yang tanya, kalau yang lebih asam itu kopi apa ya? Robusta, Arabica? Yang katanya Ah, lebih, kalau yang punya sakit lambung agak berat itu udah nggak bisa deh gitu. terus terang itu pertanyaan yang terus terang mungkin sebagian besar bilang yang apa Arabica mungkin untuk lambung bisa lebih aman, lebih lebih bisa Mhm. lebih toleran gitu ya. Beberapa orang. Hmm. Kalau asam juga it depends gitu ya. Terus terang saya bukan ahlinya. Saya bukan ahlinya Hmm. dan kalau ada orang tanya beberapa itu ya saya coba dulu. Karena karakter asam itu memang bisa didapat dari karena salah ekstraksi atau dan sebagainya ya. Tapi beberapa robusta katakanlah ya, orang beberapa kawan ya, pengalaman saya Mhm. dia minum robusta juga agak sakit perut lah istilahnya ya. Oh, Tapi gitu ya. kemudian robusta sendiri ada yang fine robusta yang prosesnya juga lebih ini, sehingga kafeinnya atau acidity-nya bisa lebih ditekan lagi, ada lagi itu ya kan. Nah, Oh, beberapa arabica itu lebih lebih friendly lah kepada perut lah gitu ya. Terus terang oh, saya oke. nggak begitu tahu mengenai detailsnya, mungkin nanti session kedua bisa tanyakan ya. Ya, tapi itu ya, Oke. tapi itu sangat menarik lah gitu. Kalau dari cara roastingnya sendiri itu mempengaruhi nggak ke hasil, ke rasa atau gimana gitu? Konon konon sih begini, kalau dari beberapa yang ahli katakan kalau hasil kopi terakhir yang sudah kita minum di kafe dan Mhm. sebagainya, itu katanya Ya. 60% itu
60% ditentukan oleh green beans-nya. Jadi apa namanya, Oh, beans yang masih mentahnya. ya, Nah, masih sedangkan yang mentah. beans masih mentah juga ditentukan oleh bibitnya, cara Hmm. cara dia merawatnya, metiknya, kemudian dicucinya bagaimana, ya, dikeringkannya Mm-mm. bagaimana. Nah, itu udah 60%. Ya, kemudian Oh, 25% oke. lagi itu di roastingnya. Roastingnya ada yang medium light, ya, yang jadi masih agak kuning, ada yang medium yang udah agak kecoklatan, Hmm. ada yang dark roast yang udah Iya. hampir hitam, ya ada yang Hmm. bilang second crack yang sampai berminyak. Tergantung, nah, itu tergantung. Biasanya Italian style dulu dark roast, kalau kita ke Italia atau Italian style Hmm. atau Starbucks atau Costa itu biasanya dark roast. Tapi dengan adanya metode apa namanya, minuman yang di pour over, ya, single origin Mhm. pour over, itu lebih ke medium medium supaya cita rasanya Oke. itu tidak habis hangus dibakar gitu ya, dan Hmm. sebagainya. Beberapa yang produk kopi kekinian, kopi susu, mereka pakai yang dark roast gitu ya, Dark karena roast. Oke. karena orang Indonesia katanya pahit campur manis itu baru enak katanya gitu. Oh, iya. Iya, iya, iya. Terus katanya ada apa ya? White coffee itu sebenarnya apa tuh? Emang ada biji kopi putih gitu atau gimana maksudnya? Saya nyari belum ketemu sih, ya, tapi saya bikin juga. Oh, oke, Dalam oke. artian gini, Oke. uh, uh, Ah, untuk ini dijual gitu ya, tapi uh, saya nggak lihat itu sebagai kopi sih. Kayaknya nggak ada tuh, tapi ah, nggak tahu, mungkin saya salah, mungkin nanti cek aja ke yang oke, oke. Nah, terus sekarang peluang usaha di kopi nih. Sebenarnya gimana sih? Kan tadi Anda juga bilang bahwa pemain kafe itu kan banyak banget ya. Nah, sekarang untuk peluang usahanya apa ke depan masih besar atau gimana? Atau udah oh, udah menurut udah saya penuh sih, nih gitu? uh, menurut saya kira sangat besar. Jadi kalau ada teman-teman Oke, yang mau masih masuk ke besar. kopi, menurut saya sih sangat besar ya, karena uh, gini, ada beberapa insight. Insight pertama yang saya dapatkan waktu tahun lalu lah ya, yang saya bilang tadi. Mhm. Nah, kalau mau bisnis kopi, kalau saya bikin kafe, mungkin habis 1 M, 2 M, 2,5 M, 3 M. Kalau nggak laku, mati lah gitu ya. Jadi kalau jadi Iya. saya pilih untuk menjadi di supply side. Supply side pun bukan kopinya, Mhm. karena kopinya udah banyak pemainnya. Jadi saya lebih ke flavor Hmm, dalam bentuk powder dan sirup gitu ya. Uh, oke. itu satu insight yang saya dapat. Tapi kemudian saya pelajari lebih lanjut lagi. Insight kedua adalah ada 3 insight yang saya mungkin bisa saya sharekan ya. Mhm. Bisa salah, bisa benar. Insight pertama tadi. Insight kedua adalah uh, secara statistik itu 59% peminum kopi di Indonesia adalah kopi instan. Ya, Mhm. 59% adalah kopi instan gitu. Yang Oh, minum di oke. kafe itu 15%. 15% gitu. Oh, 15% lagi mengaku dia minum kopinya di tempat kerja, dan itu bisa instan, bisa hmm. dia mungkin punya coffee machine, mungkin kebanyakan instan ya. Mhm. 10% baru dia take out, apa, take away. 10% take Hmm. away ya. Mhm. Nah, saya tidak mau memberikan satu interpretasi lebih jauh, tapi dari statistik itu bisa dilihat mana yang peluang yang besar di situ gitu loh ya, Hmm. gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara mengenai opportunity-nya begini, saya pikir coffee itu ada satu komoditi ya. Dia Maksudnya? menjadi kafe, kopi sendiri kan, biji kopi tetap kopi ya. Biaya Hmm. produksi pun nggak Mhm. berubah kan. Ya, untuk jadi satu biji kopi pun sama aja nilainya. Begitu di Hmm. roasting, sama saja Ya. juga ya. Roasting kemudian Mhm. ditumbuk, diminum di warkop, ya biayanya 5.000, 7.000 misalnya ya. Tapi begitu di Oke. kafe dia jadinya
15.000, 25.000 sampai 75.000 sampai 125.000 atau Ah, luwak mungkin bisa lebih jauh ya. Jadi sebagai ya, kopi ya. itu sendiri dia sebagai komoditi dia bisa secara fungsional dia, tapi kalau ditingkatkan jadi kafe dan sebagainya itu jadi ini. Tapi satu yang menarik di Indonesia Mhm. mungkin kalau teman-teman bisa lihat itu fenomena antara let's say yang paling banyak outlet sekarang itu kalau kita lihat itu mungkin Janji Jiwa ya, dia 800 outlet sekarang itu. Itu Oh klien ya, kita juga gitu. 800. Ya, hampir Oh, hampir oke. 800 gitu ya. Dan dia Mhm. saya kira dia make a lot of money gitu ya karena dia jual Mhm. franchise bisa 80 juta, 120 juta gitu ya untuk satu. Artinya Mhm. itu uang dapat kan. Habis itu dia Iya, jual bahan juga. Dia kan jual bahan juga ke mereka. Dia kan iya, ambil iya. untungnya dari jual bahan, ya. Hasil Itu dari franchise, usaha. ya. Itu franchise kalau mau diperbarui setelah 3 tahun, bayar lagi, gitu ya. Oke. Itu bisnis model yang paling yang bagus menurut saya ya. Itu pasti oke. Tapi satu sisi kita lihat lagi kopi kenangan. Kopi kenangan mungkin dia udah meraih dana pinjaman mungkin hampir 1 triliun, Iya, ya. gila banget itu ya. Triliun. Ya, it's a same coffee bisa di warkop, bisa di cafe, bisa di Janji Jiwa, bisa Iya, di kopi kenangan. Same iya. beans gitu ya. Nah, jadi ini juga Mhm. lain lagi. Artinya kopi itu bukan komoditi lagi ya. Ya, kopi itu udah sebagai kalau istilah saya itu sebagai vehicle untuk satu corporate action yang lebih ini. Kalau di beberapa Hmm. tahun lalu di New York itu New York Stock Exchange Mhm. itu saya lupa apa Luckin Coffee atau apa itu kan skandal karena dia hampir growth-nya tinggi sekali tahunnya itu dia apa ada fraud gitu ya kayak gitu. Oh, Tapi oke. intinya the same beans of coffee bisa jadi Hmm. macam-macam gitu ya. Iya. Tapi kalau Janji Jiwa sekarang mungkin dikejar-kejar investor 1 triliun pusing juga ya gitu. Nah, pertanyaan sekarang apa yang mau dilakukan si Janji Jiwa untuk mengembalikan uang investor 1 triliun? Hmm. Si Janji Jiwa, sorry, si Kopi Kenangan kan pertanyaannya itu. Iya, iya, iya. Hmm. Oke, terus tapi kan kemarin ini kita sempat nih pandemi nih gitu, orang nggak bisa kemana-mana. Gimana nih usaha kopi pada saat itu? Oh, sales drop more than 90%. Oh, Hmm. Ya, tapi nggak ada ke yang depannya order. gimana nih? Karena kan kalau dibilang masih lama nih gitu pandemi ini. Ini baru juga PSBB mau diketatin lagi ya, jadi pusing lagi kepala. Iya, ketatin lagi Ya katanya. sebagai kalau Sementara tadi yang punya outlet coffee ya dia mesti hmm, ya maksudnya secara statistik kan orang yang ke kafe yang mau kumpul-kumpul itu kan yang pasarnya justru pasar yang sangat besar gitu kan. iya iya. Kafe praktis tutup lah ya. Makanya saya punya sales juga drop 95%. Hmm. Customer Janji Jiwa drop 75%, Kopi Kenangan 65%, Oh, Kopi oke. So 85% dan sebagainya. Itu drop semua. Jadi Hmm. Ya, ya itu nggak tahu mau bagaimana. Mesti pinter-pinter aja. ya mudah Eh, ya ke mungkin depannya take away online masih oke. Okay. ya, iya sih. Hmm. Hmm. Oke. Lalu ada tips nggak nih dari Andre buat ya nanti ya ceritanya kalau misalnya udah mulai normal lagi gitu situasi. Kalau ada yang mau usaha kopi, itu apa nih tipsnya? Kalau mau usaha kopi ya itu kalau misalnya dia punya ya kafe independen ya itu mesti hati-hati aja ya karena sekali nggak laku itu susah ya tapi Hmm, kopi adalah industri sama dengan F&B industri yang sangat membuka peluang untuk perkembangan karena kreatif ya bikin sesuatu yang baru ya sosial media apalagi kalau pinter sosial media itu bisa ngehits lah gitu ya tapi kalau kita lihat di Instagram itu ada ratusan kopi yang kafe tapi yang survive paling berapa jadi itu harus hati-hati. hmm, Kedua kalau ambil ya. franchise hati-hati ada yang jual franchise beneran ada yang jual gerobak ya jual gerobak tuh Hmm, artinya jual gerobak dengan bahan habis itu ditinggal
Habis itu kita yang Oh. ini, nah, itu juga ada yang terjadi seperti ini. Maksudnya itu nggak salah, memang term conditionnya Mhm. udah sepakati dua belah pihak nggak masalah. Yang ketiga bahan harus hati-hati karena saya memproduksi, jadi saya tahu bahan pewarna hati, ya kan? Karena bahan pewarna ini kalau dari sisi produsen nih, kalau saya kan pakai yang food grade, Mhm. tapi mungkin ada kan, tapi yang tidak food grade itu harganya sangat murah. Sehingga kalau Hmm. yang mau usaha Spartam Ya. misalnya ya dan sebagainya. Nah, ini juga jadi kalau kita sebagai pemilik kopi pertama ya apakah kita independen atau franchise? Independen Mhm. hati-hati ya. Kalau franchise ya hati-hati juga tapi ya artinya sudah ada guidelines lah. Nah, kalau franchise ada Ya. yang jual gerobak doang, ada yang beneran franchise. Tapi di semua Hmm. lini Oke. kita cek bahannya kira-kira bener nggak nih bahannya. Karena saya tahu di situ ya, jadi saya bisa pilih nih. Kalau saya mau lebih murah saya kasih aspartam, kasih pewarna yang bagaimana kan sangat sangat mungkin gitu ya. Nah ini aja yang hati-hati. Oke. Ya tapi peluang sangat besar, tapi mesti kreatif karena pemainnya banyak. Gitu ya tipsnya mungkin. Hmm. Oke. Nah, kalau yang udah jalan nih supaya bisa tetap survive nih di masa pandemi ini, gimana kira-kira nih, Andre? Eh, Banyak yang datang ke workshop kita itu untuk product development. Ya karena kita memang spesialis di Mhm. product development, banyak yang minta customize, banyak Mhm. yang minta private labels, ya. Jadi yang pasti produk mesti bagus, produk mesti ada diferensiasi, tapi itu nggak cukup, mesti punya kemampuan sekarang itu digital marketing. Nah ini Ya, yang balik yang lagi. ya digital marketing itu untuk Ya, kopi ya. kekinian karena pasarnya memakai media digital yang aktif pakai di media digital ya harus di situ dan itu tidak mudah. Ya. Ya, saya aja susah susah payah tuh untuk mengikuti untuk belajar susah payah. Tapi ya kalau mau survive di situ ada peluangnya, tapi mesti belajar Hmm. gitu. Oh, jadi harus belajar terus ya. Oh iya, sama lah seperti usaha apa aja kan mesti belajar. Iya sih, Hmm. benar-benar. Nih dari tadi nih banyak yang mention Simpang Kopi. Apa nih Simpang Kopi? Bisa cerita? Iya sih Bang Kopi nama perusahaan saya. Jadi Ah, oke, jadi the idea is kopi Indonesia ada setiap simpang sebetulnya gitu. ah, Ya, oke. apakah berupa produknya atau berupa outletnya atau berupa orang-orang yang kita training dan sebagainya. Ya, Hmm. ya. Nama perusahaannya PT Simpang Kopi Indonesia gitu. Oh, ada outletnya kalau kita mau nyoba-nyoba gitu? Wah, kita nggak bikin outlet, kita kan supplier. Ah, Ke enggak. kantor aja Oke. di Kemang, Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Nah, siapa tahu Iya, nih ada yang lagi lihat, yang lagi nonton IG Live ini, terus aduh ya, pengen kepikiran nih, pengen usaha kopi nih. Bisa ya datang aja, bisa hubungi saya. kan? Oke. Saya nggak ahli, tapi dengan senang hati kita saling share lah, gitu ya. Iya, oke. Makasih banget nih, Andre, sharing-sharingnya. Sama-sama, terima Nanti kasih, kita Santi. ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Ini karena waktunya terbatas, jadi biar orang-orang yang dengerin juga pada penasaran, ya kan? Nanti Ya, kalau penasaran bisa kontak langsung. ya, Oke, makasih banget Andre, sukses terus. terima kasih. Ya, Terima sukses kasih. Santi. Terima kasih, iya top. Ya. Nah, sekarang kita mau undang satu orang lagi. Kalau tadi Andre itu supplier, nah ini tuh pemakai. Boleh ya, saya mau undang Damian. Sebentar, saya cari dulu. Damian ini sebagai end user, dia punya satu kedai kopi. Nanti boleh cerita. Halo, Damian. Halo, halo, Halo. selamat malam semua. Ini lagi di kedai kopi nih? Kebetulan ya, karena saya mesti kontrol kan ada apa kebijakan yang PSBB itu, Oh dan iya. we have to monitoring everything.
Oke. Ian bisa cerita nih, kedai kopinya apa sih namanya? Nama kedai kopi saya itu Kumai. Kumai itu Jadi apa nih artinya? awalnya sih ada beberapa orang yang menganggap Kumai itu sebuah daerah pelabuhan di Kalimantan Timur. Namanya Oh, Kumai. oh, Cuma dia pakai Y, ada ya? ada. Cuma kalau saya Oke. pakai I. Nah, Oh, jadi eh karena saya agak kurang enak untuk menyebutkan si Kumai ini apa. Tak kasih gambarnya aja ya sekalian promo. Ini, ah, ini logonya. Nah, apa mhm. arti logo ini? Ini ada sebenarnya memang ada tidak tidak serta merta terjadi di belakangnya ada tulisannya ini Apa tuh? Kopi bahasa aing, Sunda. Heeh, kumaha aing. kumaha aing. Jadi jadi eh Ibu Sonya jangan di ini ya, iya itu ada ibu saya lagi aduh maaf Bu. Ini cuma ini aja Bu demi branding Bu. jangan isi buku siswa Bu, udah penuh Bu. Iya. Enggak, saya penuh waktu itu penuh sekali, full. Full tertulis. Jadi sebetulnya kenapa dia menjadi Kumai? Karena sedikit cerita mengenai kenapa saya kecemplung di dunia kopi ini. Saya sama Mhm. seperti Andre tadi, lebih lama di korporasi sebetulnya. Saya kerja di Oh, Jakarta. oke. Cuma memang saya punya satu apa? Saya punya satu passion itu masak sebetulnya. Oh, Nah, oke lah berarti kan kita mau bikin masak setelah kerja apa segala macam, mau bikin sedikit kafe kecil. Pas bersamaan itu kopi lagi naik. hmm, Nah, saat kopi naik, ya udah kita lengkapi aja sekalian. mhm. Saat di situ baru saya ngopi, believe it or not. Hmm. Sebelumnya saya nggak ngopi. Sebelumnya nggak ngopi? Nggak, saya nggak ngopi. Saya Wah. cuma teh sama yang lain-lain lah. Tapi kopi saya nggak, saya tidak konsumsi secara rutin gitu ya. Hanya mungkin Hmm. dalam 1 minggu sekali, 1 2 kali. Tapi ternyata memang saat itu lagi hype, jadi ya kita ikutin aja deh gitu supaya karena ternyata tamu juga banyak yang cari gitu. Ah, ya. Mm-mm. Nah, terus Dan apa lagi? kedai kopi Kumai ini dari kapan nih bukanya? Kumai ini awalnya sekali tuh tahun 2000, eh, 2016 ya. 16. 2016, Ya, 4 tahun. 2016, terus dia sempat berhenti dulu masalah tempat. Hmm. 2017 saya buka lagi. Dari situ dia berpindah-pindah tempat sampai akhirnya Hmm. di tempat saya yang sekarang. Di mana nih? Boleh cerita? Yang sekarang itu cukup kebetulan saya dapat tempatnya cukup cukup baik ya di Jalan Lombok di sekitaran Jalan sekolah. Lombok. Ya, Oh, oke. Lombok nomor 35. Jadi dia dikelilingi oleh beberapa sekolah, Tanobakti, SMP 7, dan ada sekolah sekretaris, ada banyak deh gitu. Dan banyak kantor juga. Ah, iya, iya, iya. Gitu. Uh-uh. Strategis ya. Cukup strategis, cukup strategis. Mhm. Nah, terus kemarin nih kan sempat apa namanya PSBB nih, pandemi segala macam. Gimana nih untuk survive-nya Kopi Kumai pada saat itu? Oke. Jadi sebetulnya pada saat PSBB jadi November 2019 itu Kumai sebetulnya dia tutup dulu karena saya mesti pindah tempat. Oh, oke. Nah, saya membangun tempat ini itu Februari kemarin. Nah, dia berhenti gara-gara COVID. Februari. Iya, banget pas banget Iya, ya. iya. Jadi apa? Saat COVID saya mesti berhenti. Cuma memang saya sudah punya gerbong pegawai, sudah ada nih kan, nggak mungkin juga mereka lama-lama dirumahkan. Ke saya aja Iya. agak berat. Hmm. Akhirnya ini saya coba percepat. Saya baru buka itu 29 Mei kemarin. Oh, baru Nah, 3 bulan ya? yang aturannya tutup jam 6 itu kita Iya, buka. iya. Nah, Oh, itu oke. kita buka lebih ke delivery, walaupun ternyata yang nekat Hmm. datang banyak juga. Oh ya, Banyak, tetap ternyata banyak. banyak deh.
Tetap artinya bukan banyak dalam artian banyak, cuma dari ekspektasi kita itu ternyata di atas ekspektasi kita gitu. Hmm. Dari hanya 30% okupansi dia bisa sampai 50, 60%. Nah, terus gimana tuh ngatasinnya? Kan katanya kalau Ternyata sampai ketahuan gawat juga nih. regulasi sih memang ada. Cuma yang waktu itu kalau yang saya lihat itu selama dia tidak berdesakan itu yang pertama, ini kedua jamnya. Jamnya jangan dilewati. Oke. Jadi jam 6 pokoknya Nah, tutup aja gitu ya. ya officially tutup lah. Hmm. Kadang-kadang di belakang masih buka soalnya. Nakal Sebenarnya bukan juga karena nih. buka ya. Bukan karena buka, karena Busanya. mereka aja belum mau pulang. Jadi tamu itu belum mau pulang, mereka masih mau duduk. Oke. Jadi saya beres-beres, itu sambil deg-degan juga. Kayak hari ini deh. Oh iya, ini harusnya udah tutup ya, jam 9 ya? Sudah. Ini barusan pada pulang, berarti saya akan tutup. Oke. Nah, terus di Kopi Kumai sendiri, segmen pasarnya gimana nih? Kan dekat banyak sekolahan, dekat kantor, lebih banyak apa nih? Kalau Usia konsepnya berapa sendiri, gitu? jadi kalau konsepnya sendiri ini sebenarnya konsep yang paling baru yang saya lakukan. Karena sebelumnya saya juga sempat membuat satu brand, satu tempat. Ya. Kita di situ banyaklah kopinya, Very Fine Coffee dan lain-lain. Saya berjalan sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Tapi di situ memang analisa saya ternyata market dari piramida pelanggan itu yang paling besar itu yang paling bawah ternyata kan. Secara piramida itu paling bawah. Dan ternyata yang paling bawah ini apa sih? Yang paling bawah itu ternyata generasi X dan Y. Oh ya? Ya, dari situ saya analisa lagi sebetulnya mereka cari apa sih yang dari X dan Y ini paling banyak tuh cari apa? Ternyata kalau dari analisa saya selama ini mereka itu rasa oke, rasa jangan jelek-jelek amat gitu. Rasa jangan jelek-jelek Lumayan amat. lah. Gitu. Ya, ada manisnya, ada kopinya, ada susunya, ada dinginnya. That's it. Oke. Nah, buat mereka that's it, dan harganya terjangkau mereka untuk mereka bisa kembali lagi dalam waktu yang nggak terlalu jauh. Dan tempatnya juga mereka tidak terlalu suka yang formal. Itu yang saya alami untuk generasi mereka gitu. Setelah itu juga saya lihat memang beberapa studi, kalau nggak salah saya nggak tahu Tovin atau siapa yang bikin, bahwa 2019 saja itu generasi X dan Y ini 40% dari mereka itu spendingnya itu untuk kopi itu sekitar 200.000 per month. Artinya 200.000 per bulan. Ya, per bulan. Kalau kita average mereka bisa seminggu mau 3 kali atau berapa kali langsung kelihatan kan. Kira-kira satu kopi harusnya harganya berapa. Ya. Jadi itu salah satu juga yang menjadi acuan saya untuk bikin yang hari ini. Jadi kalau dilihat ini kopi apa sih? Tadi disebut sama Andre kopi kekinian ya, betul sekali. Kopi kekinian itu sebetulnya marginnya besar sekali. Kalau misalnya selama quote and quote sewa lah ya, untuk kita mengeluarkan budget untuk tempat tidak terlalu besar, dia sangat make sense untuk bisnis. Nah, kenapa si X dan generasi ini mereka suka? Pertama pasti dari harga. Terus yang kedua, ini ada satu budaya, kalau kita lihat judulnya, kemarin saya dapat judulnya gaya hidup. Iya. Jadi buat mereka itu ngopi itu bukan ngopi sebetulnya. Begitu mereka bilang, ngopi yuk, yang dalam pikiran masing-masing mereka itu berkumpul. Ngumpul. Ya. Apapun misalnya, dia ngomong, ngumpul yuk sama teman-temannya main game. Mereka pasti akan berkumpul yang main game. Atau ngumpul sama yang suka belajar, mereka. Jadi intinya ngopi itu adalah berinteraksi bersama-sama. Itu yang akan mereka lakukan. Oke. Nah, terus kenapa dia bisa menjadi boosting bisnis kopi hari ini misalnya? Pertama dari saya spesifik ke kekinian ya. Saya belum berhasil menganalisa
artisan kopi dan lain-lain. Tapi Hmm. yang di segmen terbawah ini saya lihat bahwa mereka ini kan sekarang atau kita ini kan di eranya digital. Mereka dengan mudah Ya. sekali bisa mendapatkan perbandingan dari sisi produk, dari sisi how to get-nya, artinya ada platform ride hailing yang kayak Gojek atau ini, Mhm. itu kan menentukan jarak kalau itu. Sorry, agak di luar ada motor barusan lewat. Nah, jadi platform itu memudahkan mereka juga. Setelah itu ada Hmm. Instagram dan lain-lain. Ya. Jadi mereka itu cukup dengan melihat handphone mereka, mereka bisa membuat sebuah perbandingan. Nah, Hmm. pelaku bisnis biasanya, ya kalau saya lah, saya nggak bilang yang lain. Artinya bagaimana mereka bisa attract dengan kita punya tempat atau kita punya produk. Mhm. Itu yang apa yang tahu. Makanya sama kayak Andre, saya cukup tersiksa juga dengan media sosial karena saya manusia konvensional gitu. Jadi apa? Instagram saya baru punya setelah punya bisnis gitu ya. Terus Facebook juga saya aktifkan lagi gitu dan lain-lain. Jadi media sosial boosting itu is the most effective today Ya, in untuk every saat business ini ya. kalau menurut saya. Ya. Hmm. Kebetulan karena kopi ya memang pasti kopi kena juga. Hmm. Nah, dan anak-anak sekarang ataupun generasi kita ataupun di bawah kita sedikit sebetulnya experience kopi itu kan sudah dari nenek, kakek dan lain-lain. Hanya beda jenis Hmm. saja hari ini. Hanya hanya Ya. hanya hanya beda jenis saja. Jadi apakah ini akan sustain? Saya kira sustain. Dia akan sustain. Tinggal Oke. bisnis modelnya seperti apa. Cuma bahwa kopi itu akan ada, dia akan ada terus. Dia akan ada Hmm. terus. Ya. Bahwa betul tadi Andre bilang sebetulnya lebih banyak penikmat kopi instan. Itu betul sekali. Dan kalau Ya. misalnya kita mau bijak, di belakang kopi instan itu banyak pegawai yang kerja, ribuan pekerja dan Ya. lain-lain. Dan itu juga akan sustain tetap. Dia akan sustain. Hmm. Namanya juga instan gitu. Nah, si kopi kekinian itu kan sebenarnya arti di ready to drink coffee. Dia sama-sama instannya. Hmm. In certain level of customer, mereka juga pasti akan ada yang beli juga. Ya. Apa? Itu yang beberapa pemikiran saya. Makanya akhirnya dari saya bikin Fine Coffee gagal, jujur aja gagal, babak belur. Setelah itu akhirnya saya coba ini, sepertinya ini akan berhasil. Sepertinya ya, karena saya baru mulai lagi Oh, kalau 2 lihat bulan videonya ramai terakhir. banget. Tamunya penuh Saat banget itu. kalau saat lagi rame, sayanya juga tegang. Kalau lagi PSBB gini. Ya, selama kan sekali lagi selama tidak melewati jam, kalau ramai boleh-boleh dong. Boleh, boleh masih masih oke lah. Tinggal 30%-nya itu ya, yang nggak bisa ya. Betul. Ini ada yang nanya nih, makanan favorit di Cafe Kumai apa katanya? Ada Waduh, makanan lain nggak jujur sih? ada, cuma karena kita sebenarnya memang kopi, jadi makanan kita sih nggak banyak, nggak banyak. Hmm. Kalau mau curi-curi promo sedikit ya yang enak apa ya? Jadi mungkin bisnis saya itu sebenarnya agak anti mainstream dibandingkan bisnis kopi yang lainnya, termasuk produk-produknya Menarik agak-agak nih. beda. Kalau udah anti mainstream menarik. Nggak pada umumnya. Terus apa ya supaya beda dari orang? Jadi saya mengembangkan satu produk yang jarang orang kelola sekarang tuh hotdog. Oh, balik ke hotdog Ah, malahan. yes. Jadi ingat Jadi hotdog geladel zaman dulu ya. exactly, persis persis. Jadi saya memang develop mendekati rasa hotdog Oh geral hari gitu? ini. Oh, Mm-mm. oke. Yang sekarang saya jual kira-kira sudah 70-75% mirip lah. Cuma Wah, nggak asik bisa, nih. agak sulit. Saya masih ada beberapa ingredients yang belum dapat. Jadi mungkin yang tidak orang pikirkan kan burger everywhere. Burger Iya, everywhere itu saya lihat hotdog mana ya? Kayaknya kok nggak ada gitu. iya. Ingat dulu kalau Jadi pulang sekolah lari ke Gelayel buat jajan nih. betul. Deket tinggal jalan ya. Iya, iya. Terus di Kopi Kumai sendiri banyak kan pakai kopi lokal atau kopi Oh, impor? hmm, ini juga salah satu mungkin apakah saya terlalu idealis atau tidak. Jadi saya menggunakan 100% local coffee dan Wow. sebisa mungkin Jawa Barat.
Karena Wah, hebat. salah satu programnya Ridwan Kamil kan juga memperkenalkan kopi Jawa Barat ke ke Australia dan Eropa yang sekarang saya tahu. Hmm. Nah, dia itu memang lagi eh, apa nantinya akan mencari beberapa outlet di Bandung. Makanya ini kalau teman-teman ada usaha kopi mungkin cukup menarik yang Mhm. memang menyajikan kopi asli dari Jawa Barat. Dia kalau Hmm. sebelum pandemi ya, mereka sudah kalau nggak salah sudah mempersiapkan dana berapa untuk me, me- mendevelop apa bukan mendevelop ya di, di, di support lah si kafe itu. Nanti jadi Mhm. kalau tamu dari luar itu datang ke Bandung atau di Jawa Barat nanti akan datang ke kafe-kafe tersebut. Oh, bagus Gitu. juga ya. Cuma nggak tahu setelah setelah dalam masa ini kayaknya nggak deh di postpone dulu deh kalau nggak Ah, salah. oke. Tapi Nah, masih berharap setelah ini kan bisa dilakukan lagi ya. Salah satunya untuk ke semoga ya. Halo, ya sorry, iya, keputus. salah satunya kopi Kumai dong. Aduh, kalau kopi Kumai itu buat anak-anak sih ya susah. Anak-anak. Eh, Jadi iya, artinya emang apa? Honestly, mungkin kalau segmen saya memang sudah saya potong di bawah, jadi artinya hmm, mungkin yang berjiwa agak sedikit cowboy aja bisa masuk sini. oh, tapi secara interior dan lain-lain sih, saya jadi kayak kayak rumah yang nggak diapa-apain gitu, tempatnya gitu, hmm, not dengar-dengar comfortable katanya untuk duduk. sekarang anak SMP juga mulai ngopi-ngopi ya, ngumpul-ngumpul ngopi gitu. Iya, ini memang dari tamu yang datang ada yang dan mereka itu ada beberapa kelompok yang saya perhatikan itu dalam 1 minggu tuh mereka bisa 3 kali datang. Oh ya? Cuma untungnya kalau saya lihat mereka itu kadang-kadang sebelum jam 7 sudah pulang, mungkin suruh pulang atau apa. Jadi Ah, nggak ada yang sampai malam gitu. Jadi ke sayanya hmm, nggak terlalu beban juga. oke. Kalau SMA mahasiswa, wah kalau belum diusir nggak pulang. Oh ya, Iya. banyak kan mereka di sana ngapain nih? Ngobrol-ngobrol doang atau ngerjain tugas atau apa? Banyak ada kelompok yang memang mereka pulang kantor sini. Ada Hmm, ada yang eh, ex teman-teman SMA ngumpul. Ada itu almost every day mereka datang sini. hmm, Terus ada lagi yang komunitas game ada, tapi hari tertentu. Jadi hmm. sangat beragam lah. Sebetulnya kalau misalnya mau memastikan segmen saya kena atau tidak tuh paling fairnya setelah pandemi nanti setelah selesai. Karena saya kan ngejarnya itu anak SMP SMA sama kuliah saja. Hmm, hmm. Kalau Oh, sekarang sampai keluarga juga ada yang datang. tuh tadi Ibu Sonya nanya, jadi Ibu Sonya nggak boleh datang dong katanya. Wah boleh dong, tapi nggak tahu sayanya berani berani ngadepin atau enggak bu. Itu dimarahin lagi. Ini tempatnya gini. Lihat nanti itu apa brandnya nanti dibaca nggak enak juga. Ya bu ya. Soalnya. Bacanya kopi kumainya aja ya Bu ya, jangan kepanjangannya apa gitu. Ya kalau kembali ke yang tadi yang Kumai itu, karena Hmm. di bisnis kopi itu kita bicara soal rasa, mungkin buat teman-teman yang lain juga. Akan sangat melelahkan pada saat kita mengikuti selera tamu kita. Hmm, Nah, ya. hebatnya di Indonesia, tadi Andre sempat bilang third wave dan even sekarang fourth wave. Di Indonesia tuh Mhm. nggak seperti itu sepertinya, karena malah Indonesia ada dua faktor yang besar di Indonesia itu adalah budaya dan personal. Artinya kalau budaya Hmm. mereka kan akan menyajikan kopi ataupun tempatnya itu berdasarkan latar belakang budaya yang ada di daerah tersebut. Hmm. Kalau dibicara personal, nah ini mungkin dialami sama teman-teman di beberapa tempat. Jadi si baristanya itu atau di cafe itu dia itu lebih berinteraksi dengan customernya sampai dia Hmm. mendapatkan oh si customer ini senangnya seperti ini nih gitu. Iya. Dia senangnya bold atau dia senangnya medium atau apa. Hmm. That's Indonesia. Jadi dia tidak terlalu kalau menurut saya tidak terpengaruh oleh second wave atau third wave yang terjadi di global. Hmm. Ya, ya.
Oke. Terus untuk persaingan nih, kan banyak banget. Tadi Andre juga bilang kan bahwa usaha jadi yang buka tempat ngopi itu banyak banget. Gimana nih? Ada Hmm. tips-tips untuk menghadapi persaingan di bidang kopi ini gimana? Nanti kalau tips saya keluar, nanti semua ikutin, sayanya kalah dong. Jangan. No, just Eh, kidding, just kidding. Just kidding. Jadi begini, eh 2016, data yang dari, saya lihat ada studi dari Universitas Pasundan, kalau nggak salah. Jadi saya cari-cari coba data. 2000 berapa? 2016 itu di Bandung saja yang untuk gerai kopi yang non chain, national chain seperti Starbucks, Coffee Bean dan lain-lain. Jadi yang kedai yang berdiri sendiri masing-masing gitu buka itu ya, ada 278 outlet di Bandung saja. 200 Bandung saja. Ya, itu 2016 dan Oke. dia grow-nya itu semakin semakin besar. Tapi memang yang tenggelamnya juga cukup banyak juga, Hmm. yang tidak kuat modal atau nggak kuat ngikutin waktu. Itu banyak Hmm. juga. Tapi artinya ini kan menunjukkan persaingannya sangat tight ya, sangat tight. Ya. Nah, bisnis kopi yang saya believe, yang saya percaya itu cuma ada dua atau tiga ya. Dua atau tiga. Oke, tiga deh. Satu adalah tergantung pada baristanya. Mhm. Makanya terjadi juga kenaikan remunerasi yang cukup signifikan terhadap barista. Itu yang pertama. Hmm. Jadi baristanya si ini nanti dia punya follower banyak sekali. Makanya yang Ah, ya, menang-menang ya. itu ya harganya bisa melambung cukup tinggi. Cuma Hmm. worth it memang untuk di hire. Gitu ya. Hmm. Ya, Oke. yang kedua adalah bisnis kopi ini it's all about bisnis komunitas. Jadi eh, eh, si ownernya ataupun manajemennya harus memiliki komunitas yang kuat untuk mengisi Hmm. ruang di tempat kopinya itu. Nah, Oke. saya punya yang ketiga kalau mau tipsnya. Tempat saya itu yang sekarang ini kopinya rasanya bagus nggak sih? Banyak bilang orang oh, oke, gitu. Tapi tidak Mhm. tidak luar biasa. Karena yang itu juga X dan Y ya, anak-anak Hmm. eh, generasi itu gitu. Mereka bilang oke karena mungkin harganya murah gitu ya, dingin, manis, kopinya ada, Hmm. tempatnya bebas gitu. Mhm. Cuma apa? Satu hal yang menurut saya dari awal saya bikin itu, saya membuat tempat saya sehomi mungkin. Jadi saya nggak Hmm. lihat dari komoditi kopinya, tapi ke servicesnya. So Oke. aim saya itu kalau ke tim saya, tim support saya yang kerja itu, bagaimana seorang yang datang asal bertiga, suatu hari dia datang sendiri itu dia tidak merasa sendiri. Ya. I think saat mereka sudah comfortable, taste is number another number. Saya nggak tahu akan kedua atau ketiga. Gitu. Ya, ya, ya. Itu Benar. itu yang menurut saya juga apakah ini anti mainstream atau tidak, tapi saya jarang juga melihat tempat seperti itu. Makanya ini saya coba Hmm. terapkan. Wah tempatnya ramai banget tapi pas kayaknya sendiri gua ke situ, aduh kayaknya nggak enak juga jadi orang aneh gitu ya, sendirian nggak ngobrol gitu. Nah yang kayak gitu, titik itulah yang memang saya terapkan ke teman-teman di sini. Oke. Lebih lebih ke situ yang tips saya mungkin hanya satu itu di luar produknya jangan jangan jelek-jelek amat deh gitu. Kalau Oke. kalau produknya kalau kata orang Sunda apa cawerang atau apa ya pasti orang akan cabut juga gitu. Ya. Oke. Jadi kapan nih teman-teman pada mau ngumpul di Kopi Kumai? Setelah pandemi kali ya. Kalau sekarang satu-satu dulu aja ya, jangan ngumpul-ngumpul banyak-banyak ya. Iya, I think ya. Kalau mau coba apa menunya bisa delivery apa delivery kalau saya lebih banyaknya ke WA soalnya. Jadi Nah, pakai WA nanti kita kirim. favoritnya apa nih di Kopi Kumai? Itu apa? IG-nya apa? Kalau Kopi Kumai ya, IG-nya. ya at Kopi Kumai. Kopi Kumai. Oke. Kalau misalnya yang es kopi yang banyak disuka ternyata juga nggak cuma anak-anak itu saya pakai apa? Pakai flavor. Flavornya itu Hmm. butterscotch. Jadi dia
rasanya kayak kue gitu. Oh, butterscotch ya ya. Enak tuh. Heeh. Oke. Itu sama ya ada kalau makanannya ya hotdog sama tahu pedas saya nggak ada yang sama di dunia. Tahu Agak aneh pedas. bikinnya. Mm-mm. Hmm, asik Different juga kind nih. of tahu lada garam. Ah, asik juga nih. Ayo Bu Sanya, kita ngopi di Kopi Kumai. Kopdar, Usunya kopdar. kalau masih kuat pedas, nanti saya kirim Bu tahu pedasnya Bu. Oke, makasih banget nih. Heeh. Kita udah Ya, ngobrol-ngobrolnya, Ian. Sukses terima kasih terus, saya. ramai Ya, terus. oke, terima kasih ya Atop, terima kasih semua. Ini juga saya ala kadarnya nih nggak nyiapin bahan. Ya, justru kan bagusnya begitu. Jadi semua apa namanya mengalir apa adanya. Iya, iya. Oke, Oke. makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai Ya, ketemu. Sukses buat semua. Ya, bye. ya. Ya, teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Nah, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Sukses untuk semuanya. Stay safe. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Selamat malam. Tuhan memberkati.